kau ada menyesakkan dada lagi di sampingku menghindar. Aku ingin memelukmu, sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Kita harus bicara. Aku dengar kabar yang sengaja ku dengar. Apa benar begitu? Apa memang begitu? Jujurlah, bicaralah. Jujurlah, bicaralah tentang kita. Jangan diam, di depan aku kamu berwajah lugu. Dari semua teman-temanmu bilang aku ini fuck you all selalu. Kini ku tahu cinta dan sayangmu palsu. Pergi jauh dariku, kau kini gawaikan di hatiku. Jangan lama-lama ntar juga bapak YouTube. Pernah tuh peringatan Anda kan lagu slang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, orang yang lu tunggu-tunggu nih, gue samperin langsung ke rumahnya nih sama teman-teman. Mbak Dandan, Bung, perkenalkan diri lu. Oke. Nama asli apa? Nama palsu apa? Nama apa nih? Akte boleh, Akte. nama panggung boleh, Nama panggung? atau nama-nama yang biasa ada di Oke. Nama panggilan aja ya. nama gaul. Aku lupa Eko. Oh, bukan ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Madan nih. Ya, Madan sih. Dannya ya sebutan dari panggilan belakangnya Dan gitu. Dan mungkin bila nanti bisa ya. Nah, bisa. Dan mungkin Dan yang ku tahu. Oke. Sehat Bung ya. Alhamdulillah ya. Wah. Dulu dong, biar kayak anak selatan. Sih, Selatan Jawa bukan. Kita flashback Bung ke tahun-tahun 2000-an 2006-2007-an lah ya. Ya, 2005-2007 lah. 2007 lah. Tapi sebelum itu, sebelum ada pergerakannya nih Ya. Siapa sih orang yang bisa bikin kenal slang gitu? Maksudnya gue yang tuh mempengaruhi lu gitu? mempengaruhi gue slang. Dari gue kenal slang tuh dari SD kelas 6, kelas 5 sama 6. Awalnya gue pas pulang sekolah tuh lewat pasar Margaria. Kalau memang anak Priok tau lah pasar Margaria. Toko pancing lah. Ada kan CD bajakan. Nah di setel lah itu slang. Bocah dulu lagunya. Kata gue nih lagu enak banget. Ya kan gue nggak tahu nih lagunya. Gue beli lah. SD kelas 6. Gue beli lah kasetnya bajakan. Dulu cuma 2,5. 2.500. Apa situ? Gue beli, gue setel di rumah. Kok giginya pada ompong-ompong kata gue ya kan. Nah si kakaknya ini vokalis ya kan. Pas gue setel itu kan bocah tuh. Yang lain kan pas maafkan, apa semua di enak. Nah habis itu baru gue setel enak tuh. Pas namanya gue setel semuanya kan maafkan lagu album pertama itu kalau salah tuh kalau bajakan itu kan nggak tahu kan campur-campur gue belum tahu kan itu kan maafkan apa tong kosong ada tinggalan zaman langsung apalagi sih tuh pokoknya era-era itu mungkin itu the best kali mungkin ya bajakan lah pokoknya nggak tahu lah langsung ada duduknya pasti tapi suaranya dia beda nyanyinya misalnya bocah tapi dia ngomongnya apaan namanya bajakan kan langsung ada gambar gajah-gajah tuh dulu zaman dulu kan itu udah habis itu era-era itu nah itu awal pertama tahunya itu nah gue pas seterusnya beranjak SMP tuh ya kelas 1. Nah itu gue baru beli yang aslinya
CD asli. Mm-mm. Dulu masih era ceban apa 15.000. Coba nih. Iya, gue beli di tempat fotokopi samping toko pancing. Di depan Margaria juga, depan toko bajakan di Margaria juga itu. Pokoknya ada itu Raga Sakti tempatnya lah. Itu CD apa tip? Tip kita yang Nah. kalau misalnya kita ini kalau kusut digulung pakai pensil. Nah, itu dia. Nah, itu. Jadul sekali, old school. Nah, pertama kali gue beli album Virus. Perdana tuh. Perdana Oh, itu kelas 1 SMP, kelas 2 lah. Ya itu eranya. Ya. Nah, setelah itunya kan gue setel dulu ya kan. Ya enak juga album Virus ya kan. Itu enak-enak. Gue lagunya kok selengnya yang album ini kok wah berisik banget tiba-tiba tuh kok nggak ngerti. Oh, lebih liar nih Ya. ya secara musik ya. Iya kan yang pas lagi yang pertama gue kenal dia tuh lagunya masih Santai, itu ya. ya. Oh ini kan masih ini kan itu udah. Habis itu beranjak itu lama tuh gue nggak beli lagi. Nah pas beli lagi tuh ngikutin lagi beli kaset aslinya lah ya. Setelah kelas 2 kelas 3 SMA SMP kelas 2 dulu kelas 2 masih belum apa namanya. Pokoknya SMP lah masih beli kaset tip itu kan. Berawal dari kakak gua sih, dia ngumpulin kaset-kaset tuh. Kopi ya Om. Ya Tom. Ya bener dia kan salon seven apa ini ya kan gua hebatnya gua beli aja itu ngumpulin kaset hebatnya dari tabungan sekolah tuh kan satu kayak gua beli album Slank dari awal kan tadi kan Virus langsung terusnya keduanya lagi nggak salah album apa sih yang kedua tuh bukan minoritas kampungan yang abangnya Pink ya. Iya. Nah, Album itu kedua. pokoknya itu terus-terusnya beli. Nah, udah itu udah belum pergerakan. Nah, awal gue taunya sih itu nggak tahu dari siapa-siapa ibu sering dari taunya dari gue pas pulang sekolah jalan kaki SD itu. Nah, itu aja sih. Pas awal. Berarti itu kan tukang dagang. Itu yang mempengaruhi gue. Iya, maksudnya- Bukan orang lain, bukan siapa. Iya kan kalau biasanya kan ada yang faktor dari keluarga nih Nggak biasanya. ada. Oh, Kan itu. kalau kayak gue pribadi kan itu udah di tongkrongan cuman kalau bokap kan biasa dengerin kan gitu Hmm. cuman kalau kuatnya kan di tongkrongan nih Ah. biasanya kan kalau ini kan ini gue justru malah gue kayak baru nemuin nih maksudnya lu bisa suka sama satu band cuman gara-gara lu udah dengerin di tukang-tukang Iya. dagang Iya. emperan ya kan Emperan. sampai akhirnya lu ngulik kan gitu kan. Iya. Itu. Jadi dari siapa-siapa udah gue tukang gagang, gue pulang sekolah kan jalan-jalan SD. Enak ya gue. Tapi itu belum tahu itu slang ya. Belum tahu itu slang apa. Nah, lepas dari SMP nih, mulai kenal slangnya nih, itu di SMP apa di SMP udah jalan. SMP itu? SMP kelas 2 mau kelas 3. Udah mulai aktif nih, Udah maksudnya? aktif, udah kepotlot udah. Nah. Udah terjadi tahu. Berarti emang benar-benar ketika lu udah Oh, ngulik, udah itu gue nyari tahu. ini baru nyari tahu, nyari band ini gitu. ngejelajah. Hebatnya anak sling apa namanya yang di wilayah gue di Priok nih siapa? Ya gue cari, temulah. Nah, pertama kali nih, ketika lu udah mulai kenal slang, dari lagu sampai lu udah tahu bandnya, udah tahu personilnya siapa gitu kan, yang pengen banget lu nyamperin ke Potlot itu atas dasar apa tuh? Pengen banget, atas pengen ketemu. Pengen ngeliat Iya. secara langsung Iya. nih personil nih. Ingat nggak itu tahun berapa tuh di SMP itu? SMP gua lulus 2004 kalau nggak salah SMP 2003 2004 ya era itu. Pesanannya? Gua dulu pertama kali si Eki Batak. Eki Batak. Nah, Eki Batak itu Ideal 3 Ke Potlot tuh. ke Potlot. Ngompreng. Ya ngompreng. Naik 57. Dulu belum ada 43, gue naik 89 masih ada batasnya. 89 Ya, baru. pokoknya setiap Sabtu gue belum pulang sekolah, belum pulang ke rumah, gue peluk dulu. Pokoknya lu balik dari Sekolah sekolah langsung ke Potlot. ke Potlot. Pokoknya setiap Sabtu. Dan itu hanya berdua tuh bertiga aja tuh. Bertiga. Kalau nggak sama Eki Batak, Bertiga terus. kesananya bertiga Iya, tuh. Ideal. Kesananya. Nah, lepas dari bertigaan nih ke Potlot, lu terobsesi nih. Gue pengen tahu nih yang dari lu bilang, Bung, gue pengen tahu nih siapa aja sih maksudnya di Priok ini siapa aja sih orang-orang yang suka sama slang gitu kan. Nah, itu pertama kali lu punya keinginan itu yang mendasari itu apa itu? Mendasari gue ngelihat memang dari dulu gue dari zaman SD gue memang suka ngumpulin anak-anak lah.
komunitas penggagap komunitas, kita ngumpulin anak-anak ibarat gimana yang di Desari. Gue ibaratnya Priuk nih ibaratnya kan dulu SMP suka jalan juga ya kan, pengen bikin gue pengen ngumpulin yang suka slang lah ibaratnya kan, SMP ya kan. Baru itu langsung gue kenal sama namanya anak Polker, namanya Rudi Bokap Rudi sebutannya. Itu old school dia. Iya, tuh senior lah. Generasi biru Priuk tuh awalnya dari dia, kalau memang tahu sejarahnya. Perdananya generasi biru. Tuh sama Hendra Menyon anak kelas 11. Ada dia. Cuma almarhum Bokap Pelem. Yang tua-tuanya nih berarti itu dia yang langsung lu cari nih ya. Itu dia. Tapi yang gua ngobrol banyak sama Bokap Rudi tentang sejarahnya. Gini dia kalau ya kan langsung gua tanya gini, oh ya apa namanya, kalau misalnya jalan sini. Nah awalnya kan itu 2004 2005 tuh ya. Gue masih bertiga berempat lah sama satu orang kawan gue si Ardi juga masih satu SMP. Ya udah itu awalnya terbentuknya pertama diromongin Bokap Rudi. Gue dan katanya lo kalau misalnya ini gue udah jarang sekarang. Dulu mah kalau masih aktif gue jalan jauh-jauh. Mana tuh generasi biru jalan 4 orang, 5 orang. Terinspirasi dari dia. Tapi pelopor yang generasi biru itu nggak tahu dari siapanya. Tapi gue tahunya dari dia. Awalnya itu pas sebelum jalan-jalan pas ngegerakin selain itu kantor Priuk itu. Tapi emang bukan Bokap ya itu ya maksudnya. Bukan. Pencetusnya bukan dia ya. Nggak tahu gue siapa, nggak tahu, entah bisa juga dia, bisa juga tidak, nggak tahu pokoknya siapa. Pokoknya dia salah satu era generasi biru yang pertama itulah. Awal ini tuh ya. Priuk ya. Tuh kalau lu pernah cerita sama dia maksudnya tuh dia di eranya siapa tuh? Eranya lama dia, eranya siapa, bisa jadi masih 13 mungkin ya? Bisa jadi yang enggak, kalau masih 13 bisa jadi era-eranya. Kalau setahu gua sih itu era-eranya dulu pernah ada sekolahan tuh Buru Captun, tau nggak? Dulu Buru kan Seleng, Captun Oi. Nah eranya itu pokoknya itu dia udah jalan itu yang setahunya gua. Dulu kan kalau konser Ancol kan tuh pasti pokoknya konser di mana aja pasti itu dia sekolahan itu ribut. Kalau nggak salah ya beratnya, atau benar atau enggak, kalau salah ya koreksi aja lah. Hebatnya gue denger juga dari cerita itulah ya, dari senior lah ya, jatuhnya ya kan. Lu bisa terinspirasi nih dari Bokap Rudi gitu maksudnya, dari generasi biru itu, anak-anak Bahari itulah bisa ngumpulin anak-anak nih. Bisa itu dari terinspirasi dari dia. Nah dari lu bertiga nih jalan nih Bung, tadi ada si Eki Batak sama si Aidil kan. Nah ini lu titik awalnya di mana dulu Bung? Titik awal maksudnya? Titik awal. Iya nyari siapa aja nih yang gila-gila slang ini di pertama gini. Priuk gitu. Titik awal kan gue di Bahari tuh. Bahari kan jangan lah ibaratnya tongkrongan bareng. Ya sebaya lah ya kan. Ibaratnya suka jalan. Nah tahu udah suka salah apa sih, suka ibaratnya suka jalan aja. Gue ajak aja. Karena doyan kelayapan ya, mungkin ya. Doyan ngalong lah bahasanya. Doyan ngalong ajak aja. Udah ikut lama-lama. Nah pertama kan ibaratnya anak Bahari itu gua si Adi Black sama Dino Alfonso namanya tuh di Baharinya tuh ya. Ya kan lama-lama langsung si Eki Batak ini juga ngobrolnya, dia punya masa juga katanya di Warakas, di Bad Boy teorinya. Awalnya langsung tetangganya dia tuh si Bonte itu yang di episode itu tuh. Iya, episode kemarin katanya Bonte alias Raka, alias Dimas, alias siapa atau banyak ya alias ya. Kan sini tabung gas 3 kilo. Oh, itu dia payah itu. Gas break yang warna pink kali. Ya. Sebetulnya si Eki Batak kenalin gua ke Bonte. Nah itu. Udah habis itu jalan tuh nambah satu orang lagi si Bonte. Salah. Berempatan tuh ya. Berempatan. Kopinya disebut dulu kan Bung, ya kan biar paten kali. Iya. Jeng enggak gitu. Belum. Saya dari belakang nih keluar. Oh gitu. Ya belum ada kepetil. Kita kesel dong. Nah, lu ketika berempat di jalan nih, Bung. Bisa masanya banyak nih. Awal-awal pergerakan lah, maksudnya dari cuman lu ngulik-ngulik dari lagu sampai lu ngulik personilnya gitu kan, sampai akhirnya lu bisa nyampe ke foto nih bertigaan, terus kenal sama si
Kalau Bonte sampai akhirnya lu bisa mengkoordinasi nih Bung, anak-anak Priuk dari yang tadi cuman terhitung jari sampai akhirnya sekali berangkat sampai 2 kabapin gitu berangkat ya kan, sampai 2 patas bahasanya. Nah, bisa ceritain Bung dari runtutannya nih. Ibaratnya dari pertama-tamanya ya. Iya. Ya, berarti yang pertamanya kan yang bertiga itu, sumber 4 sama Bonte. Nah, Bonte, gue juga Bonte punya satu sekolah lah. Itu namanya Asep Kumis, tetangga gue juga. Nah, dia langsung Asep Kumis punya kawan juga namanya Roni Bonte juga, Nathan lah. Nah, dia langsung itu jalan tuh gue berlimaan pokoknya sama dia orang jalan dulu. Pertama-tama tuh ya, jalan tuh nonton ke RCTI kalau nggak salah, Indonesian Idol kalau nggak salah itu. RCTI. Tuh awal tuh. Habis itu udah balik ya kan. Lama-lama langsung gue bikin baju lah ibaratnya. Bikin baju, kumpulin siapa aja mau ikut. Ini. Nah, awalnya lagi. Tapi enggak awal pertama nonton apa gimana nih? Pergerakan lu bisa ngumpulin anak-anaknya dulu nih. Kayak tadi. Pertama kan gue Asep Kumis, Bonte sama si Roni Nathan itu dari Priuk tuh sama Adi Black kalau nggak salah sih. Ya. Tuh nonton ke RCTI kan salah Kebun Jeruk gitu. Nah, udah balik. Nah, gue berpikir lagi. Ini gue harus ibaratnya kan gue pas zaman sekolah gue juga sering ngalong kan, ibaratnya ngebawa sekolah lah ibaratnya itu kemana-mana, jalan kemana nih. Kata gue selain Priuk ini gue pengen jalanin lah konser dimanapun ya kan. Udah itu gue nyari masa pertama tuh di Bahari A11, masanya di Black rame tuh, ngumpul jalan. Kamu deket-deket dulu sih kalau nggak salah sih, entah Perjin, entah Ancol, entah pokoknya daerah Jakarta dulu lah. Nah, awal-awal itu langsung ini kemudian gue ke Polker lah, ketimbangan apa gimana. Gue carilah namanya si Ato ya, masih Andra Kuping kalau nggak salah. Dia punya masa banyak. Tuh pernah langsung jalan tuh 2 kabapin ke La TV kalau nggak salah, acara bulan puasa. Tuh. Iya, La TV ya. La TV, TV1 sebelum TV1 acara bulan puasa itu. Itu lama-lama udah lah itu jadi apa namanya? Ngumpul langsung basis lu juga lah ibaratnya itu kan. Mau basis itu dari kan lu kenalin dari si Eki kan. Ya, iya itu gabungan dari situ, dari awalnya itu pergerakannya. Dan kemudian ya udah jadi pada suka jalannya mungkin ya, ada yang suka basic dari slang juga, ada yang suka kan dari yang basis si Ato sama si Andra ini kan dulu kan basis dari anak timbangan itu kan udah memang generasi dulu slang Priuk itu. Iya. Udah dari abang-abang langsung masuk ke gua langsung. Nah, ibaratnya siap nanya konser nanya ke gua mulu. Dan zaman APSI lah dulu tuh SMA. Dan kapan konser slang lagi gitu. Itu awal-awalnya. Nah, pernah terjadi satu momen ketika kan lu sempat ngebawa juga nih dari kawan-kawan sekolah gitu, kawan-kawan nongkrong, maksudnya yang masih dalam sekian Tanjung Priuk, lu bisa ngebawa nih, mengkoordinasi anak-anak di Priuk gitu, Priuk dan sekitarnya kan. Cikal bakal SFC Priuk awal mulanya gimana tuh? Kalau cikal bakal pertama begini, kalau Agus tuh kan. Kalau Agus sekolah gua di SMA ya. Dia nggak tahu ngikutnya gimana, gua lupa pertamanya tuh awalnya di mana, pokoknya bisa tuh, jalan bareng. Iya, gua lupa pokoknya jalan bareng. Pokoknya pas zaman sekolah itu jalan bareng. Dan silsilahnya itu gimana gua juga kurang lupa apa gimana. Dia ngumpulin masa apa gimana nggak tahu dah itu. Langsung gue juga masih aktif jalan apa kita pernah jalan bareng foto kan, kalau misalnya foto tuh rame satu patas kan itu ini namanya. Nah, langsung entah gimana gue juga kaget, tau si Agus ngubungin gue, malu juga kan lu dihubungin kan, ini gimana nih Lengkara Priuk Fans Club ini mau diresmiin. Nah, gue bingung lah resmiin gue ya kan. Gue bilang aja kalau mau resmi gak usah ada ketua. Nah, dalam gue ngomong kan lu tahu kan itu kan. Nah, gak lama kemudian dia resmi lah di Ancol, acara apa sih Nexian ya?
Nexian ya. Apa yang HP Iya, itu ya? iya. Ya itulah itu Nexian yang kedua itu. awalnya Iya. itulah itu. Nah, lu bisa tidak sepakat nih ketika ada gagasan yang gue ingat waktu itu yang sering mondar-mandir untuk membentuk SFC Priuk, Agus sama Komar nih, yang bener-bener aktif banget kan gitu kan. Ya, kita beberapa kali disamperin lah, maksudnya ya poinnya dari Agus sama si Komar ini, ya pokoknya lu ketua gitu kan, menunjuk lu sebagai ketua, lu jadi wakil. Kalau Madan nggak mau jadi ketua, ya lu yang jadi ketua, Madan jadi wakil. Gue bilang udah, kata gue tuh tunjuk si Madan aja lah, gue bilang gitu kan. Intinya lu pokoknya kita sama-sama nggak mau lah. Karena kalau buat gue sih berat lah kalau untuk bawa teman-teman Priuk ya. Nah itu alasan lu yang bisa bikin lu, gue nggak mau jadi ketua atau diresmiinnya SFC Priuk. Alasan lu? Alasannya kalau resmiin tuh gue setuju. Tapi kalau gue ketua, gue nggak, karena gini, di era itu ya, ibaratnya jiwa kita ini kan masih payah ya kan, emosi tinggi. Karena kalau kita resmi, gue ketua, langsung apa-apa kan gampang banget nyarinya, posisinya kan bingung di situ. Pagi kita ngebawa pala keras semua, gimana tadinya kan? Di situ awalnya nggak mau. Kalau mau resmi aja, nggak usah ada ketua, begitu. Terus yang ibaratnya yang gue nggak mau, poinnya di situ. Berat lah ya. Berat. Intinya ya. Berat. Ya karena emang anak-anak emang nggak bisa diatur gitu. Anak anak nggak bisa diatur. Langsung kalau misalnya resmi gue jadi ketua, yang ibaratnya yang tunjuk siapa? Kalau bukan gue, ibaratnya ada apa-apa penanggung jawab kan bingung guanya. Kan di situ. Langsung nggak setujunya lagi. Jangan kalau nggak salah ngumpulin KTA apa gimana ya? Harus berapa banyak ya? Kalau nggak salah. Persyaratan dari persyaratannya. Kenapa? Dia ngumpulinnya di luar Priuk. Anak pusat, anak timur kenapa bisa masuk? Kalau nggak salah. Iya. KTA-nya. Nah, anak utaranya banyak kata gue ya kan. Anak Priuknya asli ya. Banyak bisa. Kenapa? Enggak itu kan di situ doang. Udah. Ya, intinya emang nggak inilah ya. Ya karena emang saya kalau buat lu pribadi nggak bisa diatur lah anak-anak ya. Kenapa nggak setujunya lah ya. Di lain sama yang tadi lu bilang namanya apa nah? Nyari masa di luar wilayah gitu ya kan. Nah, selama lu nonton nih Bung, pertama kali lu nonton ingat di mana Bung? Ingat Ancol. Perdana banget. Ancol perdana banget ya gue ya. Perdana banget gue. Ya perdana yang tadi gue sebutin itu 4 orang. Gue, Aidil, Eki Batak, sama si Hardi itu album Kismis bulan tahun 2005 lah. 2005. Kan kita jalan 2006 tuh kebentuknya kan. Ya mulai ngumpul kan. Tuh konser Kismo ya yang banyak bintang tamunya tuh ya. Ada lawan siapa nih? Ada siapa? Banyak lah ya. Ada Pas Band, ada Ariel Noi. Ada Ariel Noi itu. Itulah pertama-tama gue nonton itu. Perdana tuh ya. Perdana banget gue nonton konser Slang. Perjalanan terjauh Bung. Selama lu nonton Slang di mana? Surabaya, Malang. Ngalong. Yang berangkat? Gua, Bonte, Eka, Tado, almarhum Incen, langsung siapa tuh? Cewek ada namanya Norita, langsung sama Bewok. Nah, itu. Dari Priok tuh berangkat tuh start. Dari Priok bener dari Priok. Ke kota. Pertama gua ya ke kota, ke Senen, Pasar Senen. Senen ya? Iya. Berapa hari itu perjalanan tuh? Perjalanan ya seharian, berangkat malam jam 8 nyampe pagi jam 7. Nonton konser? Slang, kalau nggak salah tuh apa sih? Tolak angin nggak salah di lapangan Rampal. Cara ya kita menunggu kereta. Penuh hujan tuh, itu lucu juga itu ceritanya. Jadi kita jalan ke Malang, ya kan? Itu pertama kita telat. Sisa 4 lagu atau 3 lagu. Oh,
telat masuk area panggung nih. Iya, masuk udah sisa 4 lagu. Nah, kita nonton nggak di tengah, udah males lah ya kan. Di tengah, di pinggir-pinggir. Nah, pas hujan, nah kita ke tengah yuk, ke tengah. Udah habis taunya. Udah basah-basahan, baca kuyup. Itu. Nah, pas ibaratnya udah di Rampal itu, kita ke stasiun Malang Kota nggak salah sih. Kelar acara nih ya? Kelar acara. Malang Kota. Ya udah nunggu kereta nggak salah pagi adanya kita selesai acara jam 12-an, jam 1 kita tidur dulu di stasiun itu. Nah, itu kita nggak langsung pulang, kita naik, ada kereta di jalan ke Blitar dulu, itu bareng anak-anak yang lain nggak salah, saya kerja Jabodetabek gue nggak tahu pokoknya barengan di Blitar dia turun di stasiun. Nah mungkin dia nunggu kereta lagi arah Jakarta apa gimana, kalau gue enggak, masih bonten nih, otaknya bonten, stres juga nih, nggak jelas. Ya kan, gue bilang teh kita bem-beman aja, ke mana, mau ke Solo kok nggak salah, mau ke arah Solo bem-beman. Nah kita bem-beman ya truk nyambung tuh, lewatin Jember, Mojokerto, apalagi kita bem-beman dari stasiun Blitar tuh kan, niatnya mau ke Solo, dari Solo baru kita naik kereta niatnya, malah muter lagi. Gara-garanya pertama kita bem-beman, itu stasiun mana lagi, Mojokerto apa stasiun Jember nggak salah, kita turun nih, wah stasiun dipriwitin kayak film Panging Love, tangis lu gitu ya, itu sama security keretanya. Habis itu bem-beman lagi, pokoknya mau arah ke Solo. Nah langsung bonten nanya anak pang nggak salah itu, apa anak anjal, anak jalanan itu kan, ngomong dengan bahasanya dia, bahasa Jawa ya kan, gue nggak ngerti dia bisa. Ini katanya ini sini udah sampai Nganjuk kok nggak salah, Gapura Nganjuk itu, Gapura Nganjuk, entah gimana gue lupa, pokoknya seharusnya itu kan soalnya Madiun apa langsung sono lagi Solo mau nggak salah, kita balik lagi malah ke Surabaya, muter balik, seharusnya udah bisa nyampe sejaman lagi apa 2 jaman lagi, kita balik lagi ke Surabaya, apa gara-gara pengen ngejar kereta barang. Udah nyampe Surabaya, ternyata banjir di stasiun Semarang, keretanya nggak jalan, kita nginep lagi sehari di situ. Jadi total situ gue di Surabaya jadi ada sehari 2 harian itu nggak salah itu, jadi muter dari kelar acara tuh. Iya, jadi baju bawa ganti kan, tas satu gara-gara basah sampai basah semua, nggak ganti dari basah sampai keringnya gitu. Nah ibaratnya pas udah mau ke Surabayanya payah lagi, pas nyampe Sidoarjo kita naik mobil ya, naik truk apa namanya, bem-beman kontainer Sidoarjo, turun di Sidoarjo tuh kan apa namanya, arah ke Soronya kan nggak ada bis, kita naik bis, sisa duit 20.000 doang, langsung udah si Bontel lah yang ngomong, bang mas kurang nih, nggak apa-apa ya udah, nyampe Surabaya duit udah habis semua, nggak ada, udah itulah tanya. Nah terus tuh duit nggak ada tuh bisa balik, gimana ceritanya tuh? Kayak begini, pertama kan kita makan ya ibaratnya si Eka masih ladok lah itu, dia minjem anak mana nggak tahu lah tuh, ngamen. Selengker juga tapi bukan? Kayaknya selengker juga, dari Malang juga kayaknya itu, kayaknya iya. Ngamen buat kita makan itu, buat nahan sampai sampai kereta datang itulah pokoknya itu. Itu udah. Mungkin nambah sebesarnya lagi kan, mungkin gue nggak enak lah sama mereka orang kan. Gue telepon lah saudara gue yang di Surabaya, dapat subsidi lah. Subsidi kita makan, mandi, MCK kita sewa itu. Itu kan ada 4 pintu, kita semua kita sewa kok ya. Makan pesan udah, kok makan sate kok hal itu udah. Kan dapat subsidi tuh ya. Dapat subsidi. Udah itulah. Habis itu udah kereta datang, udah kita pulang ke Jakarta. Naik kereta penumpang, tapi ngemel. Masinis datang ngasih duit. Di zaman itu ya. Zaman era itu masih bisa, kalau sekarang udah nggak bisa. Nah kejadian Bung. Jadi apa tuh? Selama perjalanan nih, kita banyak lah yang tidak menyenangkannya nih selama nonton nih. Ini ceritanya dari anak-anak pun ya banyak lah yang menjadi saksi pada saat-saat itu kan gitu. Nah, sejauh lu nonton Slank nih Bung, entah yang di dalam kota atau yang di luar kota gitu, ada tragedi-tragedi Bung yang tidak menyenangkan gitu, yang masih lu inget nih? Tidak menyenangkan banyak. Kalau tidak menyenangkan, jadi lalu gue bakar rokok dulu ya. Yoi. Yang deket dulu ya.
Ya di masih jalur-jalur kita dah. Jalur-jalur kita banyak sih, yang masih banyak lah. Tapi ada yang lupa juga. Yang setahu gue yang pernah yang kita jalan ke Taman Mini itu bentrok. Pertama datang nggak salah anak Taman Mini atau anak-anak mana sih itu? Kayaknya waktu pertama-tama itu yang acaranya di mana dalam Taman Mini nggak salah itu ya. Kayaknya sih lu ada kan itu ya? Ya kan? Ya itu apanya itu pertama kita di Lampu Merah itu. Lampu Merah. Berangkat atau pulang sih nggak tahu. Iya, berangkat Lampu Merah itu ada satu ibaratnya preman mabuk itu. Beraninya anak Tanjung Priok katanya. Apa namanya? Musik anak Taman Mini anak kampung rambutan nggak kayak gitu. Pokoknya. Itu mau dibentrokin sama anak-anak nggak jadi ada polisi kan udah. Tuh. Langsung mana lagi ya banyak lah tragedi Ancol. Gini. Ya ibaratnya kita mah ya santai-santai aja lewat ya ibaratnya zaman dulu kan lu jual kita beli bukan beli lagi borong ya sampai rumah-rumahnya kita beli ibaratnya kan gitu. Iya dulu ya kan ibaratnya ada yang musik dikit nggak seneng dikit ibaratnya ada yang kita nggak enak dikit ya udah hajar tuh. Tapi tragedi terparah yang menurut gua itu pas gua lu kayaknya nggak ada aja lagi Jigo di Bogor. Jingo di Bogor arah pulang. Itu pertama gue berangkat naik kereta sama siapa sih itu? Ya punya dikit gue anak dikit. Oh iya yang bareng sama saya juga. Gue kan ini bentrok sama di gang tuh panggung sama si Usut tuh masalah. Pokoknya itu. Nah pas pulang anak Tanah Abang lah ya gue sebut kotanya lah ya masalah itu anak Tanah Abang ada adedian gue lah ibarat ada kelas itu yang gue ajak gue ikut dia pokoknya lagi main-main di pintu kereta dulu kan pintu kereta KRL tuh masih ini kebuka dulu. Tahu-tahu ada katanya dengar cerita itu anak Tanah Abang itu minta oleh-oleh mengatasnamakan nama Tanah Abang mengatasnamakan ya pokoknya ada ininya minta oleh-oleh dia nanya lu anak mana dia bilang gue anak Tanah Abang nih apa namanya anak buahnya Hercules katanya bawa jual nama selain menjual nama bapaknya gitu ya kan begitulah langsung dia ngadu ke gua bilang dan anak Tanah Abang gua dikolekin siapa mana udah di situ udah hantum diribut di kereta dalam kereta jalan. Ya itulah masa lalu lah ya kan selalu itu terparahnya banyak lah ceritanya. Kalau awal mula yang waktu itu tragedi ini yang pas ini buat sih kita miskomunikasi sama anak kelas ya kayaknya sih itu ya yang kita mau naik ya mau pulang dia naik kita turunin nah ya itu kayaknya itu kan itu pulangnya kalau berangkatnya kan beda itu